Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelus Tabesi, NIM 18030300153, kelas D, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas metode penelitian sosial tentang analisis kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya manusia tidak terlepas dari kata interaksi. Dalam topik kehidupan bermasyarakat ini, saya akan mengambil dua masalah. Yang pertama tentang keilmuan dan yang kedua tentang praktis atau umum. Yang pertama, keilmuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya adanya pembangunan yang diperlukan pada tahap pembangunan, yaitu yang pertama apa yang dibutuhkan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian pembangunan atau dampak atau efek dari pembangunan. Secara umum, ada 4 manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, perencanaan sosial. Perencanaan sosial merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan masyarakat secara ilmiah dan bertujuan untuk melakukan antisipasi terhadap tantangan atau hambatan ke depannya. Perencanaan sosial bersifat preventif karena kegiatannya memberi pengarahan dan bimbingan mengenai cara hidup masyarakat yang baik dan benar. Setiap individu hendaknya dapat menelaah gejala-gejala sosial secara objektif sehingga mereka dapat turut serta dalam perencanaan pembangunan tersebut. Yang kedua, perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Ilmu sosiologi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melakukan analisis sosial terhadap dampak-dampak pembangunan dan rekayasa sosial. Pelaksanaan pembangunan ditujukan pada pemberantasan hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan, di mana pada umumnya melanda bangsa yang sedang berkembang. Kegagalan pembangunan disebabkan tidak adanya perhatian pada aspek sosiologis seperti pembangunan yang kurang memperhatikan masyarakat di lapisan bawah. Dampaknya masyarakat yang tergantung dan tidak memiliki inisiatif. Prioritas pembangunan adalah perbaikan ekonomi secara menyeluruh dan merata dalam setiap bidang pembangunan. Lapisan bawah dapat dinikmati di seluruh masyarakat apabila semua pembangunan telah merata. Pada tahap pembangunan yang ditempuh agar berjalan lancar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Tahap perencanaan diadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, perhatian masyarakat, stratifikasi sosial, pusat kekuasaan, maupun saluran komunikasi dan pendidikan. Tahap pelaksanaannya diadakan penyorotan terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat serta pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi. Tahap evaluasi diadakan analisis terhadap pembangunan sosial yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, pemecahan sosial. Masalah sosial adalah masalah yang melibatkan sejumlah besar manusia. Masalah sosial, ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial membahayakan kehidupan masyarakat. Sosiologi dapat menyarankan solusi untuk menanggulanginya. Metode yang paling tepat untuk mengatasinya adalah metode yang berhubungan dengan strategi kemasyarakatan. Yang berikut praktis atau umum. Yang pertama, nilai dan norma. Nilai dan norma adalah perangkat pengatur kehidupan sosial yang berada di tiap daerah
dan tidak dapat dilaksanakan dipaksakan masuk ke daerah lain. Penerapan sosiologi dalam nilai dan norma membutuhkan keberhasilan seseorang di mana mereka berada dan bagaimana kita menaati nilai-nilai dan norma-norma yang diatur dalam masyarakat dapat diterima dalam masyarakat. Yang kedua, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia. Yang pertama, interaksi dalam keluarga. Memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma dalam keluarga dan kekerabatan. Contohnya, yang muda menghormati yang tua. Yang kedua, interaksi dalam lingkungan masyarakat, berpedoman pada adat istiadat dan sistem norma yang berlaku. Contohnya, saling menghargai umat beragama yang sedang beribadah. Yang berikut, interaksi dalam masyarakat luas. Memperhatikan tata kelakuan, contohnya mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Yang berikut, penerapan sosiologi dalam interaksi dapat membantu keberhasilan seseorang dalam melaksanakan peran sosial yang seharusnya dalam masyarakat. Yang ketiga, sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Penerapan sosiologi dalam sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Yang pertama, mengetahui nilai-nilai dan norma-norma mengetahui nilai-nilai dan norma dalam kepribadian anak. Yang kedua, membantu seseorang memahami bagaimana seharusnya ia bersosialisasi dalam masyarakat agar memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang diatur dalam masyarakat. Yang berikut, perilaku penyimpangan dan pengendalian sosial. Dalam penerapan sosiologi, menyimpang dan pengendalian sosial ada beberapa hal. Yang pertama, agar mengetahui perilaku penyimpangan dan tahu cara mengendalikannya agar tidak terulang lagi hal yang sama dalam keteraturan sosial. Yang berikut, yang kelima, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah satu yang pasti terjadi pada masyarakat. Tak ada satupun masyarakat yang berhenti dari perubahan dan dinamika. Penerapan sosiologi dalam perubahan. Yang pertama, membantu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, membantu menerima dan menolak perubahan sosial. Yang berikut, ada pula etika dalam kehidupan bermasyarakat. Etika dalam masyarakat mengatur bagaimana seorang individu dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil dari cara bersikap inilah yang menjadi penilaian orang lain apakah ia sudah bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan atau sebaliknya menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Yang berikut, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang tamah dan ramah. Namun, dampak dari globalisasi telah menyerbu masyarakat Indonesia, baik muda maupun tua, dengan hanya sedikit penyaringan terhadap budaya-budaya asing atau budaya luar. Sehingga saat ini banyak kita jumpai anak muda atau orang-orang tua bersikap keberatan terhadap dominasinya pengaruh budaya asing. Contoh pada anak-anak muda sekarang lagi trennya film drama Korea dan sebagainya. Dalam bersosialisasi, etika dijadikan pedoman untuk bersikap, berpikir, bertutur kata, dan bertindak. Seseorang individu dapat diterima dalam suatu lingkungan masyarakat apabila ia mengikuti aturan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat yang telah diakui. Sebaliknya, apabila ia tidak mengikuti aturan tersebut, maka ia dinilai telah melanggar aturan yang
dan terjadi penolakan. Etika di dalam masyarakat berupa adat istiadat, kebiasaan masyarakat tersebut, dan nilai-nilai serta pola perilaku masyarakat setempat. Contohnya adalah warga negara barat menganggap ciuman di depan umum itu adalah hal yang biasa. Namun di dalam budaya kita, ciuman di tempat umum adalah hal yang tabu atau hal yang kurang bagus untuk dipandang. Sekian dan terima kasih.